A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudah. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa, yaitu beberapa hari tertentu. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya, dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ikhwani fi din rahimakumullah. Segala puji bagi Allah yang melimpahkan kita rahmat serta hidayahnya sehingga kita masih bisa melaksanakan amal ibadah di bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena atas jasa beliaulah kita mengenal begitu banyak tentang Islam. Apa itu Islam yang sesungguhnya? Dan tak lupa juga Nabi Muhammad adalah suri tauladan bagi kita semua, dan kita semua juga berharap bisa mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fi din rahimakumullah, pada bulan Ramadan kita tentu diwajibkan untuk berpuasa karena itu adalah suatu hal yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, terkhususnya kepada kita umat yang beragama Islam dan meyakini Allah Subhanahu wa taala beserta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam beberapa hal terkait bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 185. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana orang-orang terdahulu juga berpuasa agar kalian bertakwa. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Umat-umat terdahulu memang diwajibkan untuk berpuasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi berbeda dengan umat yang sekarang, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Karena umat-umat terdahulu itu diwajibkan puasa setiap bulannya, yaitu 3 hari setiap bulan. Dan kalau dihitung selama setahun itu ada 36 hari untuk berpuasa. Dan ketika ayat ini turun, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad dan para sahabatnya untuk berpuasa Ramadan selama 30 hari dan ditambah puasa sunnah 6 hari Syawal. Maka dari itu ayat ini menjelaskan tentang wajibnya berpuasa Ramadan sebagaimana umat-umat terdahulu juga wajib untuk berpuasa. Dan di ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Yaitu beberapa hari tertentu, maka barang siapa di antara kalian melakukan perjalanan jauh atau sedang sakit, maka diwajibkan untuk mengganti puasa tersebut di hari yang lain. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan barang siapa yang tidak mampu untuk membayar atau mengganti puasa yang ditinggalkannya itu, maka kita atau orang tersebut yang tidak
puasa di bulan Ramadan membayarnya dengan fidyah. Di sini dijelaskan bahwasanya orang yang safar dan orang yang sakit itu dibolehkan untuk tidak berpuasa, dan orang yang tidak mampu untuk membayar atau mengganti di hari berikutnya atau hari yang selain bulan Ramadan, orang yang tidak berpuasa tersebut membayar fidyah. Fidyah itu apa? Fidyah itu adalah memberi makan orang miskin. Berapa hari selama puasa itu ditinggalkan? Kalau puasanya ditinggalkan selama 30 hari, berarti memberi makan satu orang miskin atau lebih itu lebih baik selama 30 hari. Kemudian faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Dan ketika apabila kita dalam perjalanan jauh, ketika sakit, tetapi kita ikhlas untuk berpuasa, ikhlas menjalankan puasa tanpa ada beban, tanpa ada paksaan dari apapun, itu lebih baik bagi kita. Lebih baik bagi kita, karena kita ikhlas meskipun dalam perjalanan jauh dan sedang sakit. Ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an. Hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Riwayat dari Imam Ahmad, Al-Qur'an itu turun pada tanggal 24 Ramadan. Itu secara utuh dari Lauhil Mahfuz 30 juz ke langit dunia atau yang disebut dengan Baitul Izzah. Tetapi dalam riwayat lain disebutkan bahwasanya dari Ibnu Abbas, Al-Qur'an turun secara utuh 30 juz ke langit dunia atau Baitul Izzah itu pada malam Lailatul Qadar. Sehingga ada ayat Al-Qadar, ayat pertama, Inna anzalna fi lailatul qadar. Sesungguhnya telah aku turunkan di dalamnya, yaitu Al-Quran, pada malam Lailatul Qadar. Dalam riwayat lain disebutkan dari Sa'id bin Zubair dari Ibnu Abbas, Al-Quran turun pada pertengahan bulan Ramadan secara utuh dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia. Kemudian diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur selama 20 tahun. Sesuai kebutuhan manusia pada kala itu, sesuai dengan apa yang dipertanyakan atau apa yang dibingungkan manusia pada saat itu. Kemudian faman syahida minkumus syahra falyasum. Barang siapa yang mendapati bulan tersebut atau menjumpai bulan Ramadan, itu diwajibkan untuk berpuasa pada bulan itu. Terkhusus yang sudah balik atau yang sudah dewasa. Faman kana maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Seperti halnya ayat sebelumnya, orang yang safar, orang yang sakit itu boleh tidak berpuasa. Kalau di ayat sebelumnya disebutkan faman tatawwa'a khairan fa huwa khairul lah. Tetapi kalau dalam keadaan berpuasa, sedang perjalanan jauh maupun sakit, itu lebih baik bagi dirinya. Karena apa? Allah Subhanahu wa ta'ala membolehkan tidak berpuasa ketika sakit dan perjalanan jauh. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra.
Allah Subhanahu wa taala tidak mempersulit bagi kita, memudahkan bagi kita. Agar apa? Agar kita bisa tenang menjalankan puasa tersebut. Kemudian walitukmilul iddata di sini disebutkan ketika selesai 30 hari atau puasa Ramadan dan kita mempunyai tanggungan hutang puasa, kita diwajibkan untuk menggantinya, menyempurnakan bilangannya. Menyempurnakan bilangan puasa Ramadan. Kalau 30 hari berarti disempurnakan hutangnya biar menjadi 30 hari. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan umat Islam untuk puasa penuh 30 hari di bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala melanjutkan walitukabbirullaha ala ma hadakum. Kita diperintahkan untuk bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala yang biasa kita sebut dengan takbiran di akhir bulan Ramadan. Supaya apa? Supaya kita selalu bersyukur apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala selama bulan Ramadan. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Dari 3 ayat tersebut dijelaskan beberapa hal terkait halnya apa yang di dalam bulan Ramadan. Seperti halnya berpuasa ketika perjalanan jauh maupun sakit. Boleh tidak puasa ketika sakit dan perjalanan jauh. Kemudian ketika puasa Ramadan atau bulan Ramadan sudah selesai, diwajibkan untuk mengqadha atau menggantinya. Kemudian ketika tidak mampu untuk membayar atau mengqadha puasa tersebut, diperintahkan untuk membayar fidyah, memberi makan orang miskin setiap harinya selama kita tidak puasa tersebut di bulan Ramadan. Setelah itu disuruh menggenapkan atau melengkapi bilangannya. Kemudian yang di akhir Ramadan kita disuruh untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan takbiran yang biasa kita kerjakan atau kita kenal. Itu adalah beberapa hal yang terkait di dalam bulan suci Ramadan yang perlu kita ketahui sebagai orang yang Islam, sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Mungkin hanya sedikit ini yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Aqulu qouli hadza astaghfiru khairu da'wana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.